Jadi yang di peraturan pertama di kosan itu, peraturan itu agak aneh. Peraturan itu menjelaskan dilarang bunuh diri. Oke guys, sebelum kalian menonton video ini, alangkah baiknya kalian klik tombol subscribe dulu ya guys ya. Terima kasih banyak, selamat menonton guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama gua Heri, Gue Pandi. di channel Markas TPK. Terima kasih buat teman-teman yang udah klik video ini, dan buat teman-teman yang belum subscribe silahkan di subscribe dulu. Seperti biasa, kami di sini ingin bercerita tentang pengalaman-pengalaman yang berbau horor ataupun mistis. Di video kali ini, kawan gue Eko ingin bercerita tentang pengalaman-pengalaman, ya bukan pengalaman Eko sih sebenarnya. Eko ini katanya ada cerita tentang pengalaman kawannya ya. Ya. Ceritanya cerita pengalaman apa ini? Jelas horor ya. Horor. Potongan ceritanya gini lah. Jadi ada salah satu kerabat karena deket ya. Jadi pernah ngekos di salah satu kota ya. Intinya itu ketika dia tidur kecapean itu dia ngeliat inilah. Oh ya, untuk teman-teman yang ingin tahu kelanjutan cerita dari kerabat Eko, jangan di skip video ini Dari awal sampai dari akhir. awal sampai akhir. Oke guys, dan mohon maaf juga lagi-lagi yang ingin bercerita di sini sebenarnya narasumber di sini nggak mau Nggak mau diliput. Iya. ya, karena ya mungkin Karena salah dia- satunya juga demam kamera lah. Iya. Kalau penyanyi demam panggung, demam kamera ya. Iya. Kalau digigit nyamuk demam berdarah. Cikungunya. Cikungunya. Ya nggak Oke. ada. Lanjut. Ya. Jadi gini ya, assalamuallah warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi-lagi video ini, oh ya, ya ini bukan pengalaman pribadi gua. Cerita ini dari salah satu kerabat gua lah, yang lagi-lagi nggak mau ditayangkan di depan kamera orangnya gitu. Cuman gue sudah izin, dan narasumber itu mengizinkan kalau cerita ini dibawakan oleh channel Markas TPK. Oke, singkat cerita gini lah cerita. Oh ya, ini ceritanya kebetulan sangat pendek cek ya. Ya pendek banget lah. Cuman ya gue coba ceritain ya. Mudah-mudahan kalian bisa menikmati cerita ini. Lanjut. Jadi begini, salah satu kerabat gue itu bekerja di salah satu kota lah, intinya begitu. Karena dia ini sudah beberapa kali pindah kontrakan atau kosan, capek lah gitu. Untuk terakhir kalinya dia memutuskan untuk nyari sekali lagi, habis itu nggak mau pindah-pindah lagi. Iya. Jadi kerabat gue ini baru beberapa hari tinggal di kosan baru ini udah ngalamin kejadian horor. Jadi singkat ceritanya beginilah. Jadi pada suatu hari dia pulang kerja dalam keadaan hujan-hujanan lah, basah kuyup gitu, dalam keadaan capek ya cek ya, letih, pulang kerja jalan. Setelah pulang kerja sampai kosan itu dia belum sempat untuk bebersih, cuci muka, cuci kaki, ganti baju juga belum lah. Nah setelah itu dia langsung niatnya untuk rebahan dulu, karena kebetulan nanti aja lah abis azan maghrib gue mandi gitu. Tapi itu dia di kosan itu tinggal sama Oh iya, di kosan ini dia sendiri. sendiri. Cuman kosan ini ada 6 pintu dan itu 3-3 saling berhadapan. Nah, cuman dalam kondisi waktu itu kosan itu cuman keisi itu cuman 3 pintu. 3 pintu. Jadi ada 3 pintu kosong lah. Belum keluarga ini. Hah? Belum keluarga. Belum waktu itu. Kalau sekarang udah berkeluarga. Sekarang udah. Jadi begitu ceritanya. Nanti dia memutuskan untuk habis azan maghrib aja lah gue mandinya gitu. Kata dia. Cuman kebetulan mungkin capek cek ya, ketiduran lah dia. Oh, jadi dia pulang kerja itu jadi belum sempat mandi. Belum sempat mandi, belum sempat ya. bersih. Dia cerita itu dalam apa,
masih celana kerja, baju masih baju kerja gitu. Langsung niatnya rebahan tapi ketiduran. Bangunlah dia sekitar jam 1:30 malam. Ngelilir lah ya kalau kita cek ya bahasanya. Jadi, Ngelilir itu apa? Apa ya? Tidak sengaja bangun. Tidak sengaja bangun. Iya, kebangun lah intinya Bangun mah. lah ya. Jadi gitulah. Bukan kebangunan. Bukan. Jadi ceritanya itu ketika dia kebangun itu dia ngalamin tuh apa namanya? Rep-repan ya, ketindihan ya. Jadi dia posisi tidur itu ngadep ke tembok. Ngadep ke kanan gini, cek ini tembok ya. Kiri ya? Iya kiri ya, kiri ya maksud gua kanan kamera. Iya. Wah, ngeles. Ini tembok lah pokoknya dia ngadep ke tembok gitu. Ini palanya posisi kayak gini ya, cuman miring gini tidurnya. Nah cuman di momen kebangun itu dia tiba-tiba pertama itu ngerasain kayak ada apa sosok itu keluar dari tembok gitu, Ri. Jadi dia keluar dari tembok gitu. Nah cuman dia di momen itu dia belum sadar cek, maksudnya masih setengah sadar ya. Ini nih apa gitu. Cuman setelah diperhatiin bener-bener dibuka mata dia, jadi pas di posisi badan dia gini miring gini kan, jadi di tengah-tengah badan dia tuh ada apa namanya kaki ini apa lontong. Sosok lontong. Kenapa dia bisa ingat itu apa lontong? Karena yang diperhatiin tuh ada ikatannya, Re. Jadi yang diperhatiin banget itu ada ikatannya, cuman kostumnya ini dalam keadaan bersih. Nah, dari momen itu, dari 1:30 itu dia nggak bisa ngapa-ngapain. Baca doa sebisanya dia baca, pokoknya lama banget sampai bener-bener baju dia tuh basah, keringetan. Nahan takut tadi. Oh yang tadinya udah basah, kering, basah lagi. Basah lagi. Pokoknya nahan takut lah dia. Dimelekin ada lagi, dimelekin ada lagi, dimelekin ada lagi. Dan hilangnya sosok itu ketika tahrim berkumandang. Anjir. Antara jam 4 ya, jam 3:30 sampai jam 4 lah cerita dia begitu ya. Cuman gua lupa nanya tahunnya itu tahun berapa, cuman dia cerita itu. Lama itu. Lama. Makanya dia sampai ngerasa keringetan banget itu karena nahan takut tadi, Cek. Setelah apa tahrim ya, orang ngaji mau sholat subuh itu baru hilang sosok itu. Dia langsung itu berinisiatif untuk nelpon bokapnya. Orang tua. Pak, tadi aku kayaknya digangguin sama lontong. Terus kata bapak ini, kau yakin dari mana katanya kalau itu lontong katanya. Aku ngelihat sendiri ada ikatannya kata di kakinya itu. Nggak bisa aku apa? Ini dialog dia sama bapaknya ya. Nggak bisa aku ngelihat apa? Mau tidur lagi tuh nggak bisa. Aku baca juga kata dia. Baca doa itu kata dia. Yang sebisanya aku baca aja. Cuman nggak mau pergi kata dia. Selama itu kata dia. Ini barusan ini kata dia hilang kata dia. Terus pesan bapaknya cek ya lagi-lagi lain kali kata dia kalau pulang dari luar sempetin cuci kaki, cuci muka, salin baju. Pesan bapaknya cuman itu. Oh iya Pak, kata, udah kau sholat lah kata dia. Sholat sunnah, habis itu sholat subuh, bla bla segala macam. Ya Pak, segala macam. Dan akhirnya dia mencari tahu sosok itu dari mana ke teman-teman yang lain. Karena dia kan masih baru tuh di situ kan. Jadi dia nanya ke apa? Tetangga ya kalau kita ya. Kawan kos. Bang dulu di sini ada cerita apa ya? Kata dia kok aku mulai diganggu kata dia gitu. Oh, jadi kosan ini nih yang punya pemiliknya itu nggak satu tinggal di situ Ri. Oh. Beda lagi lah rumahnya gitu. Jadi ya yang jaga kosan itu yang biasa bersih-bersih ya kalau kita itu yang menjaga kosan itu memang orang kampung situ. Cuman nggak standby di situ terus. Cuman pagi dateng, kata dia sore balik gitu doang. Seberes dia pulang. Ya, jadi dia sempetin nanya masalah itu ke tetangga dia lah. Nah tetangga yang lain juga mungkin nggak mau ngasih tahu ya cek ya. Enggak ada, selama ini aman-aman aja kata dia gitu, bla 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 segala macam. Terus kata tetangga gini, kau udah baca ini, lu udah baca peraturan belum?
peraturan di kosan ini apa gitu. Oh belum bang, kata dia. Udahlah nanti aku baca lah, ada di setiap pintu itu atau di segala macam. Nah cuman yang di pintu dia nanya, ini abang ini dicopot peraturan itu. Yaudah bang, aku beli makan dulu. Adalah pokoknya warung makan lah ya, warteg atau ampera di sana. Sambil makan tuh dia nanya lagi ke penjual itu. Dekat situ Ya, jalan kaki dia. Pak, Bu, saya mau nanya, kata dia. Ada cerita apa sih di kosan ini, kata dia gitu. Emang kenapa aku nanya begitu, kata dia. Iya saya baru di sini, kata dia. Cuman semalam saya udah digangguin, kata dia, bla 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 segala macam ceritanya gitu. Terus kata yang jaga warung ya, gue lupa juga nih nanyanya bapak-bapak atau ibu lah. Kalau mau tahu ceritanya nanya aja sama yang jaga kosan, kata dia. Kalau saya yang ngejelasin atau cerita kayaknya kurang pantas, kata dia gitu. Ada Ya salah ya Ada dia gitu sesuatu lah. berarti, ada something. Oh yaudah, kata dia. Udah selesai ngobrol-ngobrol. Intinya dia memperkenalkan diri lah ke warga situ lah. Nah jadi dia udah tuh setelah dari warung tadi makan pulang, barulah dia baca di peraturan kosan itu. Oh, yang di pintu itu Ya. ada. Nah cuman kalau dia ini posisi bukan di pintu, di kaca Rit. Kaca jendela. Jadi setelah dibaca itu, kalau yang pada umumnya ya, kosan itu jagalah kebersihan, Iya. sepatu nggak boleh masuk, bla 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 segala macam. Nah, cuman kalau di peraturan kosan ini dia cerita ya, tanpa ada, mudah-mudahan nggak gue lebihkan, mudah-mudahan nggak gue kurangin, gue takutnya lupa atau salah. Jadi yang di peraturan pertama di kosan itu, peraturan itu agak aneh. Peraturan itu menjelaskan dilarang bunuh diri. Di tulisan pertama itu warna fontnya itu agak beda deh. Warnanya beda sama yang lain gitu loh. Nah jadi dia, wah emang pernah ada gitu kan, dalam hati dia bertanya gitu. Iya makanya gue bilang awal-awal tuh kok nggak masuk akal gitu. Cuman ya kata dia emang beneran begitu, peraturan pertamanya itu bukan jagalah kebersihan gitu loh. Cuman dilarang bunuh diri, tulisannya kayak gitu. Terus Makin dia cari tahu cerita ini, akhirnya adalah salah satu warga menjelaskan ternyata kosan itu pernah lah ada yang begitu. selain itu ada lagi di bawah. Ya normal pada umumnya, cuman yang nomor satu itu yang agak janggal atau aneh lah. Cuma setelah dicari tahu sama warga tersebut, ternyata mungkin pernah ada yang melakukan itulah, makanya ada tulisan dilarang itulah. Ya mungkin ceritanya pendek sih, cuman segitu doang gitu. Makanya gue juga ya cerita ini sebenarnya takut salah gitu loh, karena ya ini kejadian Rit ya. Iya. Tapi emang ngeri juga sih kalau namanya tempat tinggal kayak gitu ya. Ya pokoknya intinya dia udah cari tahu, kata dia mungkin sih, kata dia begitu. Cuman karena orang-orang itu ceritanya itu gini, kata dia ya, ceritanya juga orang tuh takut salah Jack, atau takut merubah suasana di kosan itu, takut ngejelekin atau segala macam. Jadi ya intinya masih ngebayang juga lah jawaban dari orang sekitar. Cuman kata dia mungkin pasti begitu gitu. Ya, mungkin itu aja sih yang bisa. Tapi dia yang lu tahu, dia lama nggak tinggal di situ? Ya kalau dia cerita terakhir memang di situ lama, yang paling lama. Baru itu setelah itu dia menikah, pindah lagi gitu. Ya itu aja sih yang bisa gue ceritain ya. Memang pendek kan. Tapi ya Tapi menurut gue serem bener sih kalau ada sampai tulisan di kosan gitu, karena ya namanya bunuh diri loh, ditulis dilarang begitu juga, namanya kita nggak tahu. Walaupun kita omongin juga, jangan bunuh diri loh, kita nggak tahu di dalam dia ngapain, apa depresi apa ya kan. tapi ya kalau dari berita-berita kan ada juga sih yang kayak gitu kan. Ya. Ya kalau pesan-pesannya buat kawan-kawan, Ya itu tadi ya, kalau dari pesan bokapnya narasumber itu ketika keluar dari rumah ya bebersih aja Rit, cuci muka atau apa gitulah intinya. benar. Ya bersih-bersih ya kalau kita cek yang ngomongnya. Ya itu aja sih yang bisa gue ceritain lah ceritanya. Ini gue mohon maaf ya, gue takutnya ini gue lupa atau kurang
membawakan cerita ini gitu. Iya. Gue takutnya itu, mohon maaf lah gue kalau ada kelebihan, kekurangan atau yang gue lebih-lebihkan, mohon maaf lah. Ya udahlah, gitu aja sih ceritanya. Tutup deh. Oke, menurut gua sih cerita kawannya Eko ini memang benar-benar ya, gue juga baru ini denger kalau di kosan itu udah ada tulisan dilarang begitu. Oke, mudah-mudahan buat kalian juga, buat kawan-kawan semua. Oke guys, buat teman-teman yang menurut gua sih cerita kawannya Eko ini ya benar-benar inilah serem lah karena ada tulisan yang begitu sih. Ya buat teman-teman juga mudah-mudahan menikmati cerita dari markas TPK ini ya, dan seterusnya lah untuk menikmati ya. Dan jangan pernah bosan. Oke, lanjut Ya, jadi video kali ini cukup sampai sini aja. Kami tim markas TPK terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.